Di dunia metafisika, ada banyak sebutan untuk mereka yang peka. Ada yang disebut indigo, ada yang disebut mata batin terbuka. Tapi bagi Bobby, seorang pemuda yang bekerja di kerasnya industri Jakarta, kondisi yang dialaminya punya nama tradisional yang lebih spesifik, iga jarang. Orang dengan iga jarang bukan sekadar bisa melihat, mereka adalah magnet. Tubuh mereka memiliki frekuensi yang renggang, celah yang memudahkan entitas lain untuk masuk, menyentuh, atau bahkan menyakiti. Jika orang biasa melihat hantu hanya merasa takut, orang dengan iga jarang akan merasa sakit. Demam, mual, hingga lemas, seolah energi kehidupannya disedot paksa oleh kehadiran mereka. Pada tahun 2016, Bobby diterima bekerja di sebuah pabrik pengolahan tembaga di kawasan Jakarta Timur. Pabrik itu besar, bising, dan panas. Bau logam yang dilebur bercampur dengan oli mesin menjadi aroma sehari-hari. Di sini, kabel-kabel bekas dikuliti, isinya dikeluarkan, lalu biji tembaganya dicetak ulang menjadi batangan bernilai tinggi. 2 minggu pertama, Bobby merasa aman. Dia ditempatkan di shift pagi. Matahari masih bersinar, suara mesin menderu wajar, dan keriuhan 20 orang pekerja di divisinya membuat suasana terasa hidup. Tapi cerita-cerita itu sudah mulai terdengar. Senior-senior pabrik sering berbisik saat jam istirahat rokok. Kalau di sini jangan ngomong sembarangan, apalagi kalau nanti kamu kena shift malam. Bobby hanya mengangguk sopan, berusaha menepis rasa was-was. Dia tahu kondisi badannya, dia tahu iga jarangnya tidak bisa diajak kompromi di tempat angker. Tapi dia butuh uang, dia butuh pekerjaan ini, dan ketakutan terbesarnya menjadi nyata ketika jadwal bulan kedua keluar. Nama Bobby tertera di kolom shift malam, shift neraka, jam 11 malam sampai jam 8 pagi. Malam pertama di shift itu, suasana pabrik berubah 180 derajat. Jika siang hari pabrik itu seperti pasar yang riuh, malam hari pabrik itu seperti gua besi raksasa yang mati. Dari 20 orang pekerja, kini hanya tersisa 7 orang. 7 orang di area seluas itu. Jarak antar pekerja bisa puluhan meter, dipisahkan oleh tumpukan bahan baku dan mesin-mesin hidrolik yang menjulang tinggi. Bobby datang jam 11 malam. Hawa malam Jakarta Timur langsung menusuk tulang begitu dia memarkir motor. Setelah handover pekerjaan dengan shift 2 jam 12 malam, Bobby langsung menuju posnya. Mesin cetak ulang tembaga. Ini adalah mesin besar, panas. Tugas Bobby adalah memastikan tembaga cair masuk ke cetakan dengan sempurna. 4 hari pertama shift malam, Bobby masih bisa menahan diri. Gangguan hanya sebatas perasaan tidak enak atau bayangan sekelebatan. Tapi masuk hari keempat, tepat malam Jumat, mereka mulai menyapa. Jam menunjukkan pukul 2:30 dini hari. Ini adalah jam-jam tanggung. Jam di mana mata manusia paling berat dan tirai gaib paling tipis. Teman-teman Bobby yang lain sedang curi-curi waktu istirahat di sudut-sudut pabrik. Bobby sendirian di depan mesin cetak. Suara mesin yang monoton tiba-tiba terasa hening di telinga Bobby. Ada paksaan aneh. Leher Bobby terasa kaku. Matanya seperti ditarik paksa oleh sebuah tangan tak kasat mata untuk mendongak ke atas, ke arah atap mesin cetak yang tinggi. Bobby mencoba melawan. Dia fokus ke mesin tembaga. Jangan lihat, jangan lihat, batinnya berteriak. Tapi resistensinya runtuh
setelah 45 menit bertarung dengan rasa penasaran. Perlahan, Bobby mendongak. Di atas sana, di atas kerangka besi mesin yang tinggi, sesosok wanita duduk santai, kakinya menjuntai ke bawah, berayun-ayun pelan. Bukan putih, dia memakai gaun panjang berwarna merah darah. Rambutnya panjang, hitam pekat, menutupi seluruh wajahnya. Bobby terpaku, napasnya tercekat. Dia menghitung dalam hati. 1, 2, 3, 4, 5. 5 detik yang terasa seperti 5 jam. Sosok kuntilanak merah itu tiba-tiba berhenti mengayunkan kaki. Lalu, dia terbang tegak lurus ke atas, menembus atap seng pabrik dan menghilang ke langit malam. Bobby lemas, lututnya gemetar hebat. Efek iga jarangnya langsung bereaksi. Perutnya mual, kepalanya pening seketika. Dia tidak bisa sendirian di situ. Dia butuh manusia. Bobby meninggalkan mesinnya, berjalan cepat menuju tangga yang mengarah ke ofis di lantai atas, berharap menemukan seniornya yang mungkin sedang istirahat. Tapi di tangga besi itu, teror kedua sudah menunggu. Di anak tangga pertengahan, duduk sesosok wanita lain. Kali ini posisinya membelakangi Bobby. Rambutnya panjang terurai sampai ke lantai tangga. Tangan kirinya memegang rambut, tangan kanannya bergerak naik turun. Dia sedang menyisir rambut. Gerakannya kaku, patah-patah. Bobby berhenti di kaki tangga. Dia menyipitkan mata, berharap itu cuma ilusi optik atau halusinasi. Tapi sosok itu nyata. Dia tidak bersuara, tidak ada tawa kikik, hanya suara gesekan sisir ke rambut yang kasar. Bobby menunduk, memejamkan mata, membaca doa sebisa-bisanya. Keringat dingin mengucur deras di pelipis. Ketika dia memberanikan diri mendongak lagi, tangga itu bersih. Bobby langsung lari menaiki anak tangga, menerobos masuk ke office. Di sana, dia melihat beberapa temannya sedang tertidur di lantai karpet. Bobby mengguncang tubuh salah satu senior. Senior itu melenguh, bangun dengan mata merah. "Kenapa mukamu pucat banget?" ujar seniornya. "Tadi ada kuntilanak merah bang, di atas mesin cetak, terus di tangga ada yang lagi nyisir," jawab Bobby gemetar. Senior itu hanya menatap Bobby datar, tidak kaget, tidak takut. "Itu sudah biasa di sini, kamu kerja lagi sana. Jangan usil. Mungkin dia cuma mau kenalan sama kamu, kan kamu baru di shift 3. Jawaban itu tidak menenangkan, tapi menampar Bobby kembali ke realita. Dia buruh pabrik dan target produksi tidak peduli pada hantu. Dengan sisa keberanian yang nyaris habis, Bobby kembali ke mesin cetaknya. Dia bekerja sambil menahan rasa mual yang semakin parah. Badannya mulai demam. Energinya terkuras habis hanya karena melihat sosok tadi. Pukul 3:30 pagi. Menjelang subuh. Biasanya di jam ini, target produksi sudah hampir tercapai dan pekerja bisa sedikit bernapas lega. Tapi malam itu, alam sepertinya bersekongkol untuk menyiksa Bobby. Mesin cetak tiba-tiba mati. Lampu indikator hidrolik menyala merah. Bobby mengumpat dalam hati. Untuk memperbaiki hidrolik, dia butuh kunci pas ukuran besar. Dan kunci-kunci itu ada di gudang tools. Gudang itu letaknya agak terpisah di pojok area produksi yang pencahayaannya minim. Bobby berjalan ke sana. Langkah kakinya bergema di lantai. Sesampainya di pintu gudang, telinga Bobby menangkap suara. Suara langkah kaki kecil yang berlari cepat. Bukan langkah sepatu safety yang berat. Ini langkah kaki telanjang. Anak siapa jam segini? Pikir Bobby. Logikanya sempat tumpul karena lelah. Dia masuk ke dalam gudang. Rak-rak besi berjajar penuh oli dan debu. Di sudut mata,
Bobby melihat sekelebatan bayangan kecil berlari dari rak kiri ke rak kanan. Suara itu berputar mengelilingi Bobby, seolah sedang mengajaknya main kejar-kejaran. Bobby berusaha tidak peduli. Dia mengobrak-abrik kotak peralatan, mencari kunci hidrolik. Suara itu berhenti di pojok gudang, di sudut yang paling gelap di antara tumpukan besi tua. Perlahan Bobby menoleh. Di pojok itu duduk meringkuk seorang anak kecil. Bukan anak kecil yang lucu. Kulitnya pucat kusam seperti tertutup debu. Dia menunduk, wajahnya dibenamkan ke lutut. Bahunya berguncang. Suara tangisan yang lirih tapi menggema di gudang sempit itu. Bobby tidak menunggu anak itu mendongak. Dia tahu kalau anak itu mengangkat wajahnya, Bobby mungkin akan pingsan di tempat. Dia menyambar kuncinya, lalu lari keluar gudang tanpa menoleh lagi. Tubuh Bobby ambruk di dekat pos mesinnya. Dia sudah mencapai batasnya. Iga jarangnya bereaksi keras. Pandangannya berkunang-kunang, isi perutnya seperti diaduk. Dia melapor lagi ke atasan shift. "Saya nyerah, Pak. Saya nggak kuat. Saya mau izin pulang." Melihat wajah Bobby yang sudah seperti mayat hidup, atasan itu akhirnya mengerti. Jam 4 pagi, Bobby memacu motornya pulang, meninggalkan pabrik itu dengan demam tinggi. Itu adalah salam perkenalan dari penghuni pabrik. Setelah kejadian itu, Bobby sempat aman selama seminggu. Dia kembali bekerja, badannya pulih. Dia pikir gangguan itu sudah selesai, tapi dia salah besar. 3 minggu kemudian, jadwal shift berputar lagi. Bobby kembali masuk ke shift 3 di malam hari. Kali ini, Bobby mencoba lebih siap mental. Malam itu, sekitar jam 1:30 dini hari. Stok bahan baku di dekat mesin habis. Bobby harus mengambil material tembaga mentah di gudang utama. Karena bahannya berat, hitungan ton, Bobby harus menggunakan forklift. Bobby naik ke atas forklift. Suara mesin diesel menderu. Dia mengemudikan alat berat itu sendirian. Jarak dari unit produksi ke gudang sekitar 50 meter. Jalanannya lurus, diapit oleh dinding pabrik yang tinggi. 6 teman lainnya sedang sibuk di pos masing-masing. Tidak ada yang melihat Bobby. Bobby masuk ke area gudang. Baru saja garpu forklift mau mengangkat palet, kejadian aneh itu dimulai. Lampu gantung besar di atap gudang, lampu sorot high bay yang terang benderang, tiba-tiba berkedip dan tiba-tiba suara kaca pecah yang sangat keras terdengar tepat di samping garpu forklift. Lampu di atas mati total. Area sekitar forklift menjadi gelap gulita. Bobby kaget setengah mati. Dia yakin bola lampu raksasa di atas itu jatuh dan meledak di sampingnya. Dalam kegelapan, refleks Bobby merogoh saku, mengambil HP, dan menyalakan senter. Dia mengarahkan sorot senter ke lantai, ke samping garpu forklift, mencari pecahan kaca. Tapi yang disorot oleh cahaya senter HP-nya bukan pecahan kaca. Di sana, tergeletak di lantai yang kotor, sebuah kepala, hanya kepala, tanpa leher, tanpa badan. Kepala itu botak, plontos, licin. Kulitnya hitam legam seperti terbakar atau terkena oli. Bentuknya bulat sempurna, tergeletak begitu saja. Bobby menahan napas. Dia mengarahkan senter lagi, memastikan penglihatannya. Kepala itu diam, tidak ada darah. Hanya kepala hitam gundul yang tergeletak di samping roda forklift. Sambil gemetar, Bobby pun melompat turun dari forklift, meninggalkan mesin yang masih menyala, dan lari tunggang langgang kembali ke unit produksi. Napasnya memburu saat dia sampai di tempat teman-temannya. Lampu gudang jatuh, terus lampu itu berubah jadi kepala, teriak Bobby histeris. Teman-temannya menatap bingung. Dengan rasa penasaran,
Dua orang teman menemani Bobby kembali ke gudang. Sesampainya di sana, Bobby terdiam 1000 bahasa. Lampu sorot di atas menyala terang benderang. Tidak berkedip, tidak pecah, lantai di samping forklift bersih. Tidak ada pecahan kaca, dan yang paling penting, tidak ada kepala hitam botak itu. Semuanya normal, seolah-olah kejadian 5 menit lalu hanyalah halusinasi gila di kepala Bobby. Tapi Bobby tahu apa yang dia lihat. Dia tahu suara ledakan kaca itu nyata, dan dia tahu detail tekstur kulit kepala botak itu terlalu nyata untuk sekadar khayalan. Setelah insiden kepala buntung di gudang, Bobby mencoba bertahan. Dia tidak mau terlihat lemah di mata senior. Mungkin aku halusinasi karena ngantuk, sugestinya pada diri sendiri. Waktu bergulir ke minggu-minggu berikutnya, Bobby masih di shift 3. Suatu pagi, sekitar pukul 5:30 pagi. Matahari belum terbit sempurna, tapi langit sudah mulai membiru. Lampu-lampu pabrik masih menyala, tapi suasana sudah lebih cair. Target produksi sudah aman. Teman-teman Bobby sedang santai. Ada yang merokok, ada yang menyeduh kopi di office lantai atas. Bobby sedang duduk berdua dengan temannya, sebut saja Budi, di office. Mereka mengobrol santai soal sepak bola, tertawa-tawa melupakan ketegangan semalam. Tiba-tiba, perut Bobby mulas dan ingin buang air besar. Bobby pun turun tangga menuju kamar mandi. Perlu diingat, office itu ada di lantai atas dan hanya punya satu pintu akses tangga. Tidak ada jendela keluar, tidak ada jalan rahasia. Kalau Budi mau turun, dia pasti harus melewati tangga yang sedang dituruni Bobby. Sosok Budi itu hanya diam, lalu berjalan ke arah area produksi yang gelap. Bobby menutup pintu, mengunci, dan menuntaskan hajatnya. Di tengah kelegaan buang air itulah, logika Bobby perlahan kembali bekerja. Otaknya mulai memutar ulang memori 5 menit yang lalu. Tunggu dulu, tadi aku tinggalin si Budi di atas lagi ngopi. Tangga cuma 1, aku turun tangga duluan. Kapan si Budi bisa ada di kamar mandi? Batin Bobby. Seketika, bulu kuduk Bobby berdiri di dalam kamar mandi sempit itu. Rasa mulasnya hilang berganti rasa takut. Dia buru-buru membersihkan diri, merapikan celana, dan lari keluar kamar mandi. Dia tidak peduli lagi. Dia lari menaiki tangga menuju office. Begitu sampai di atas, napas Bobby tersengal-sengal. Dan di sana, duduk dengan santai sambil memegang gelas kopi, adalah Budi. Budi yang asli, segar bugar, tidak pucat. Budi bingung. Kamu kenapa? Kayak dikejar setan. Bobby lemas. Dia menunjuk-nunjuk ke bawah. Tadi pas aku ke kamar mandi, aku lihat kamu keluar dari kamar mandi. Wajahmu itu pucat dan kepala nunduk terus. Budi terdiam sejenak. Wajahnya berubah serius. Budi menghela napas panjang, lalu berkata pelan, berarti kamu kenalan sama setan kembar. Ternyata fenomena ini bukan hal baru. Budi sendiri pernah mengalaminya. Minggu lalu, saat Budi shift malam sendirian di mesin hidrolik, dia melihat sosok bos Jepang, pemilik pabrik, sedang sidak. Sosok itu berdiri menunduk, diam saja, lalu berjalan menembus tembok. Padahal bos Jepang tidak mungkin sidak jam 3 pagi. Makhluk di pabrik itu punya kemampuan untuk mengkopi wujud manusia yang ada di dalamnya. Entah jin korin, entah demit peniru. Yang jelas mereka suka mempermainkan logika para pekerja yang lengah di penghujung malam. Kejadian Budi palsu itu membuat Bobby trauma. Dia minta izin ke atasan untuk istirahat dari shift 3. Tolong pak, saya nggak kuat di shift 3. Balikin saya ke shift 1 dulu. Saya mau gila rasanya, pinta Bobby. Permintaannya dikabulkan. Bobby kembali ke shift 1. Tapi teror itu ternyata tidak mengenal jam kerja. Dia bisa datang kapan saja, bahkan saat matahari bersinar terang.
Selasa pagi, Bobby mendapat giliran piket kebersihan. Seharusnya dia ditemani OB, tapi hari itu OB absen mendadak. Bobby harus bekerja sendirian membersihkan area pabrik sebelum karyawan lain datang jam 7 pagi. Jam 6 pagi, Bobby sudah sampai. Tugas pertamanya, mencuci 2 unit forklift. Bobby membawa 2 forklift itu ke area cuci di depan, menyemprotnya sampai bersih, lalu memarkirnya di pojok gudang, jauh dari pintu produksi utama, agar tidak menghalangi jalan. Setelah itu, Bobby naik ke office untuk menyapu ruang manajer. Sekitar 15 menit kemudian, Bobby turun lagi. Dia kaget. 2 forklift yang tadi sudah dia parkir rapi di pojok gudang, kini berada tepat di depan pintu produksi, menghalangi jalan masuk. Posisi parkirnya berantakan. Siapa yang mindahin? Pikir Bobby. Forklift itu beratnya bertonton. Tidak mungkin didorong tangan kosong, harus dinyalakan mesinnya. Dan mesin forklift itu kalau nyala suaranya bising setengah mati, seperti truk tua. Tapi tadi, saat Bobby menyapu di atas, tidak ada suara mesin sama sekali. Hening. Bagaimana mungkin benda seberat itu berpindah tempat tanpa suara? Dia pun menyalakan forklift, memindahkannya lagi ke pojok belakang, lalu dia kembali menyapu. Baru sebentar dia berbalik badan. Saat dia menengok ke bawah lagi, forklift itu sudah balik lagi ke depan pintu produksi. Dua-duanya. Bobby terpaku menatap forklift yang berpindah tempat itu. Saat itu, seorang rekan kerjanya bernama Asep baru saja memarkir motor. Tanpa basa-basi, Bobby langsung memberondong Asep dengan pertanyaan panik. Menuduhnya memindahkan alat berat tersebut. "Aku baru aja parkir motor. Itu forklift emang di situ dari tadi pas aku masuk," jawab Asep bingung. Belum sempat Bobby mencerna keanehan itu, ibu supervisor bagian kebersihan datang dengan wajah masam. Melihat forklift yang masih menghalangi jalan produksi, wanita itu langsung memarahi Bobby habis-habisan karena dianggap lalai membereskan pekerjaan. "Demi Allah, Bu, saya sudah pindahin 2 kali ke belakang," bela Bobby dengan nada tinggi, frustrasi karena dituduh malas. Namun pembelaan itu sia-sia. Ibu supervisor tidak mau mendengar alasan apapun dan memerintahkan Bobby untuk memindahkannya detik itu juga. Dengan perasaan dongkol bercampur takut, Bobby berjalan gontai menuju kemudi forklift. Tapi saat jaraknya tinggal beberapa langkah dari mesin diesel itu, langkah Bobby terhenti mendadak. Di balik kemudi forklift, mengintip dari sela-sela besi pelindung atap, ada sesosok anak kecil. Itu adalah anak yang sama dengan yang dia lihat menangis di gudang tools dulu. Wajahnya kusam dan penuh debu pabrik. Bedanya, kali ini dia tidak menangis. Anak itu menyeringai lebar, menatap Bobby dengan tatapan jahil seolah bangga sudah berhasil membuat Bobby dimarahi atasan. Suara tawa lirih itu terdengar jelas di telinga Bobby. Dia hanya bisa membatin penuh amarah. "Sialan, apa kamu yang mindahin?" Seakan tahu dirinya dipergoki, anak itu perlahan memudar seperti asap, lalu menghilang sepenuhnya, menyisakan forklift besi yang diam membeku di bawah sinar matahari jam 7 pagi. Masih dengan sisa-sisa kepanikan, Bobby mencoba melaporkan kejadian ganjil itu kepada security senior yang sedang berjaga. Namun, alih-alih kaget atau menyelidiki, satpam tua itu hanya menepuk bahu Bobby pelan. Sebaiknya diam aja karena tahun lalu juga kejadian kayak gitu. Tiap tahun memang ada mainannya. Jangan dibahas, nanti dia senang. Ternyata anak kecil jahil itu adalah salah satu penghuni tetap pabrik yang memang gemar mencari perhatian para pekerja yang sedang sendirian di pagi buta.
Teror mental dan fisik itu ternyata hanyalah pemanasan sebelum kejadian yang benar-benar menumpahkan darah. Pabrik ini butuh makan, dan makanannya adalah kelalaian manusia. Hari Jumat tiba, siang hari yang terik membuat suasana pabrik mulai lengang. Mesin-mesin besar dimatikan karena mendekati waktu salat Jumat. Para pekerja pria sudah berganti baju koko, memakai sarung, dan berjalan beriringan menuju masjid yang berjarak 50 meter dari workshop. Namun, ada satu orang pekerja bagian pemotongan besi, sebut saja namanya Dul, yang masih sibuk dengan gerindanya. Teman-temannya sudah berteriak mengajaknya ke masjid karena iqomah hampir berkumandang, tapi Dul bersikeras menolak. "Nanggung bang, tinggal 10 batang besi lagi. Sayang nih, biar abis Jumatan bisa santai," sahut Dul keras kepala. Dul pun bekerja sendirian di area pemotongan yang sepi. Dia mengejar target duniawi di saat orang lain mengejar kewajiban ilahi. Karena terburu-buru, Dul melupakan SOP safety. Dia tidak memakai sarung tangan pelindung yang benar, dan mungkin pikirannya sempat kosong sejenak. Saat khutbah Jumat sedang berlangsung syahdu di masjid, sebuah teriakan histeris memecah keheningan siang itu. Suaranya begitu keras dan menyayat hati, sampai terdengar jelas ke dalam masjid. Para jamaah bubar seketika. Semua berlari menuju sumber suara di workshop, termasuk Bobby. Pemandangan yang menyambut mereka sangat mengerikan. Dul berdiri mematung di depan mesin potong gerinda duduk. Wajahnya putih pucat, sementara tangan kirinya memegang erat pergelangan tangan kanannya. Darah segar memuncrat kemana-mana, membasahi mesin, lantai, hingga baju kerjanya. 2 jari tangannya, telunjuk dan tengah, telah putus. Potongan jari itu tidak hanya tergores, tapi benar-benar menggelinding di lantai, tergeletak di antara serbuk besi. Saat Bobby melihat tangan Dul yang mengucurkan darah, dia bisa melihat tulang putih yang mencuat dari bekas potongan itu. Dagingnya robek berantakan. Dul tidak pingsan. Kesadarannya justru tajam karena saking syoknya. Dia hanya bisa berteriak kesakitan sambil menatap nanar tangannya yang kini tidak utuh lagi. Kejadian itu menjadi tamparan keras bagi seluruh pabrik. Dul dilarikan ke rumah sakit dan harus menerima kenyataan cacat seumur hidup. Dia tidak bisa lagi makan menggunakan tangan kanan dengan normal. Pabrik itu seolah menagih sesajen darah di hari yang seharusnya suci, tepat di saat pabrik sepi ditinggal ibadah. Darah sudah tumpah, tapi masalah belum selesai. Sore harinya, suasana pabrik masih mencekam pasca kecelakaan. Namun, sekelompok pekerja muda, mungkin karena stres melihat darah atau memang bandel, diam-diam menyelundupkan minuman keras ke area pabrik lewat pos satpam untuk menenangkan saraf. Sialnya, hari itu adalah hari di mana dewa pabrik turun, bos besar dari Jepang. Tanpa pemberitahuan, bos Jepang itu melakukan sidak dadakan. Dia berjalan kaki masuk ke area produksi, hanya membawa kamera saku dan buku catatan kecil. Nasib sial tak dapat ditolak. Dia memergoki rombongan pekerja yang sedang pesta miras itu di sudut gudang. Bos Jepang itu berteriak dengan wajah merah padam menahan amarah. Para pekerja itu, termasuk security yang meloloskan miras, langsung dibariskan di lapangan seperti anak sekolah yang dihukum. Mereka difoto wajahnya satu persatu dan dicatat namanya di dalam buku kematian si bos Jepang. Bobby yang kebetulan berada di sekitar situ ikut kena getahnya. Dia dijatuhi hukuman skorsing 2 minggu tanpa gaji. Kejadian hari Jumat itu menjadi puncak kesialan. Darah tumpah, jari putus, dan nasib pekerjaan di ujung tanduk. Seolah-olah pabrik itu sedang membersihkan diri dari manusia-manusia yang tidak waspada. Tapi bagi Bobby, skorsing 2 minggu itu justru menjadi
berkah terselubung, karena dia tidak tahu bahwa sekembalinya dia nanti ke pabrik itu ada teror yang jauh lebih besar menunggunya. 2 bulan berlalu sejak insiden skorsing itu. Bobby akhirnya kembali bekerja. Kali ini takdir menempatkannya di shift 2 sore sampai malam. Jadwal ini seharusnya lebih manusiawi dibanding shift 3. Karyawan masih ramai, aktivitas pabrik masih hidup. Tapi Bobby lupa satu hal. Di tempat ini, matahari terbenam adalah tanda dimulainya jam kerja mereka. Hari itu, Bobby masuk kerja jam 5 sore. Aktivitas berjalan normal sampai azan maghrib berkumandang. Setelah salat maghrib bergantian, Bobby mendapat tugas untuk memindahkan barang hasil produksi ke gudang penyimpanan. Dia berjalan kaki menuju parkiran forklift. Jaraknya lumayan jauh, melewati lorong antar gudang yang mulai gelap. Saat berjalan itulah, insting iga jarangnya menyala. Hawa di sekitar lorong mendadak tidak enak. Udara terasa tebal, lengket, dan bikin merinding. Bobby mencoba abai. Dia terus berjalan mendekati forklift yang terparkir. Namun, saat jaraknya tinggal beberapa meter, langkah Bobby terhenti. Dia melihat sesuatu di atas garpu forklift. Di atas garpu besi forklift itu berdiri sesosok pocong. Pocong itu berdiri membelakangi Bobby. Kain kafannya kusam, penuh noda tanah kecoklatan. Bobby terpaku. Kakinya seperti dipaku ke aspal. Dia tidak lari. Dalam hati kecilnya dia berharap, mungkin kayak kuntilanak merah dulu. Ditampakin sebentar, nanti dia terbang. Bobby menunggu. Tapi pocong itu tidak terbang. Perlahan, tubuh pocong itu berputar. Dia membalikkan badan menghadap Bobby. Jantung Bobby nyaris copot. Wajah pocong itu hancur. Wajahnya rusak parah seperti korban kecelakaan lalu lintas yang terlindas truk. Hidungnya hilang, matanya melotot keluar, dan darah hitam mengering di sekitar kain pengikat kepalanya. Dan saat itu juga tercium bau yang sangat menyengat. Bau pesing. Bukan bau bangkai atau melati, tapi bau air kencing yang sangat tajam menusuk hidung. Bobby dan pocong itu bertatapan. Mata ketemu mata. 1 menit yang terasa seperti selamanya. Bobby ingin berteriak tapi mulutnya terkunci rapat. Ingin lari, tapi kakinya lumpuh total. Dia hanya bisa menatap makhluk mengerikan itu sambil menahan napas. Tiba-tiba, barang yang dipegang Bobby terjatuh. Refleks, mata Bobby melihat ke bawah. Saat dia mendongak lagi, garpu forklift itu kosong. Pocong itu hilang. Meski jiwanya terguncang hebat, Bobby memaksakan diri untuk tetap profesional. Dia naik ke kemudi forklift. Tangannya gemetar hebat saat memutar kunci kontak. Namun mesin tidak mau menyala. Bobby mencoba lagi. Namun hening. Padahal solar penuh, mesin baru diservis. 10 menit Bobby berkutat dengan mesin mati itu, ditemani rasa takut bahwa si pocong itu masih berdiri di dekatnya. Akhirnya mesin menyala. Tapi teror teknis belum selesai. Saat Bobby memasukkan gigi mundur, forklift itu diam. Tidak bisa mundur. Dia coba gigi maju, forklift melaju kencang. Hampir menabrak tembok gudang. Setelah berjuang keras, akhirnya gigi mundur berfungsi. Bobby membawa forklift itu masuk ke gudang bahan produksi. Gudang itu luas, berbentuk persegi panjang dan remang-remang. Saat Bobby memarkir forklift dan menengok ke sudut gudang, dia melihatnya lagi. Pocong itu berdiri di pojokan gudang. Kali ini dia menghadap tembok, diam mematung. Pemandangan itu menjadi batas akhir pertahanan mental Bobby. Pandangannya gelap.
kesadarannya ditarik paksa keluar. Bobby ambruk. Saat Bobby membuka mata, dia sudah terbaring di lantai office, dikelilingi teman-temannya yang menatap cemas. "Aku di mana?" tanya Bobby linglung. "Kamu lagi di kantor, tadi kamu pingsan di samping forklift," jawab temannya. Bobby mencoba mengingat. "Tadi ada pocong di garpu forklift, terus di pojok gudang." Temannya menyela. "Kamu bukan cuma pingsan, tadi itu kamu juga kesurupan." Ternyata saat ditemukan Bobby sedang mengamuk. Tapi amukannya aneh. Tubuh Bobby kaku, tangannya rapat di samping badan, dan dia melompat-lompat. Dia melompat ke sana kemari seperti pocong, menabrak meja, menendang termos air panas sampai pecah. Matanya melotot tapi kosong. Butuh beberapa orang untuk memegangi Bobby, sampai akhirnya salah satu rekan yang bisa, yang namanya Yudi, berhasil mengeluarkan makhluk itu dari tubuh Bobby. Kabar Bobby kesurupan akhirnya sampai ke telinga security shift 2. Satpam yang satu ini orangnya memang skeptis dan penasaran. Dia mendatangi Bobby di kantor, meragukan cerita itu, dan menantang untuk diantar ke lokasi kejadian. Bobby yang masih lemas mencoba melarang, mengatakan bahwa energinya terlalu berat dan kepalanya masih sakit. Tapi security itu tetap ngotot ingin membuktikan sendiri. Akhirnya, dengan terpaksa Bobby mengantar dia ke gudang tempat forklift itu berada. "Tadi dia di situ, Bang, dekat tong oli," tunjuk Bobby dari kejauhan. Security itu berjalan mendekat dengan langkah gagah. Dia diam sejenak di dekat tong oli, bertingkah seolah sedang menerawang keberadaan makhluk halus. Namun tiba-tiba, tubuh security itu miring ke kiri, lalu miring ke kanan, seperti orang mabuk yang hendak jatuh. Lalu, tangannya merapat kaku ke samping badan. Kakinya terkunci rapat, dan tanpa aba-aba, dia mulai melompat. Security itu kesurupan pocong yang sama. Dia melompat-lompat liar di dalam gudang, menabrak barang-barang di sekitarnya. Bobby yang melihat kejadian itu langsung lari terbirit-birit. Malam itu pabrik heboh. 2 orang tumbang oleh satu sosok pocong wajah hancur. Yudi, si penyembuh, sampai kewalahan menangani 2 pasien sekaligus dalam satu malam. Setelah kejadian pocong itu, Bobby pikir dia sudah kebal. Tapi pabrik itu ternyata punya koleksi hantu yang tak ada habisnya. Seminggu kemudian, masih di shift 2, teror berpindah ke area potong kabel. Area ini terbuka tanpa atap, dan konon katanya adalah bekas kuburan Belanda. Malam itu seorang teman bernama Aziz mengajak Bobby ke sana karena tidak berani bekerja sendirian. Bobby yang sebenarnya malas akhirnya mengiyakan ajakan itu dengan sedikit gengsi. Mereka pergi ke sana ditemani satu security baru. Namun saat sedang fokus bekerja, keheningan malam itu pecah oleh teriakan Aziz yang menunjuk ke arah tumpukan kabel. Bobby dan security menoleh serentak. Di antara tumpukan kabel berjalan sesosok nenek tua. Pakaiannya serba putih lusuh, wajahnya pucat pasi khas mayat, dan di tangannya dia memegang sebuah lonceng kecil. Suara lonceng itu terdengar jelas, tapi iramanya ganjil dan menyayat hati. Nenek itu berjalan memutari tumpukan kabel, seolah sedang mengawasi atau mencari sesuatu. Melihat pemandangan itu, security baru yang menemani mereka langsung ambruk pingsan di tempat. Aziz dan Bobby panik setengah mati. Mereka mencoba membangunkan satpam itu, tapi nihil. Sementara si nenek lonceng tidak menghilang. Dia masih berdiri di pojok tempat sampah, membunyikan loncengnya, menatap mereka bertiga dengan tatapan kosong.
Akhirnya mereka lari sambil membawa tubuh satpam itu menjauh. Saat satpam itu siuman, dia mengalami kondisi yang aneh, linglung. Dia ingat namanya, dia ingat pekerjaannya, tapi dia lupa total kejadian malam itu. Bahkan setelah 3 hari diobati sampai ke Sukabumi, ingatannya tentang nenek lonceng terhapus bersih. Aku nggak ingat apa-apa. Perasaan aku cuma di pos aja, katanya polos saat ditanya Bobby. Ternyata efek bertemu nenek lonceng itu bukan sekadar rasa takut, tapi hilangnya memori. 3 tahun berlalu, Bobby sudah kenyang dengan segala bentuk teror. Fisiknya mulai tergerogoti. Iga jarangnya membuatnya terus-menerus sakit setiap kali bersinggungan dengan mereka. Hari itu, kontrak kerjanya habis. Ibu HRD memanggilnya dan berusaha membujuk Bobby untuk memperpanjang kontrak 2 tahun lagi. Mengiming-imingi gaji lancar dan BPJS yang sulit didapat di luar sana. Bobby tersenyum tipis. Dia melihat sekeliling ruangan HRD yang nyaman berpendingin ruangan, jauh dari gudang panas tempat para hantu itu bersemayam, lalu menjawab dengan tegas, "Maaf Bu, saya tidak bisa lanjut. Kesehatan saya lebih penting. Ibu mungkin nggak ngerasain apa yang ada di lapangan, tapi badan saya sudah nggak kuat." Ibu HRD mencoba mendebat, mengatakan bahwa hal mistis itu tidak perlu ditakuti asalkan ibadahnya kuat. Mendengar argumen itu, Bobby hanya bisa menjawab dalam hati, "Setan di sini nggak nanya KTP Islam apa bukan. Yang rajin salat aja ditampakin, apalagi yang jarang." Bobby menandatangani surat pengunduran diri. Hari terakhir dia keluar dari gerbang pabrik itu, dia tidak menoleh ke belakang. Dia meninggalkan gaji tetap, BPJS, dan karir, tapi dia membawa pulang sesuatu yang jauh lebih berharga: kewarasan dan nyawanya. Karena dia tahu jika dia nekat bertahan 1 tahun lagi, mungkin bukan cuma jari atau ingatan yang diminta oleh pabrik itu, tapi nyawa Bobby sendiri yang akan dijadikan penunggu mesin cetak berikutnya. Demikianlah kisah yang kami bawakan ini. Semoga kisah ini dapat menghibur teman-teman semua dan diharapkan cerita ini bisa bermanfaat. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman yang telah mendengarkan cerita ini dan juga yang telah mendukung channel ini. Semoga kebaikan yang dilakukan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan ataupun pengucapan dalam menceritakan kisah ini. Sampai jumpa lagi di kisah kami berikutnya. Semoga sehat dan sukses selalu untuk kita semua.